Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bedah Film. Kali ini saya akan mengulas alur cerita film yang berjudul Army of Thieves. Film ini merupakan prequel dari Army of the Dead, bercerita tentang masa lalu dari Ludwig Dieter yang diperankan Matthias Schweighöfer, sang peretas brankas yang eksentrik. Sebelum virus zombie menyebar, Ludwig bekerja sebagai teller bank. Kehidupannya yang membosankan itu berubah menjadi lebih seru setelah bertemu dengan seorang wanita bernama Gwendolyn Starr yang mengajaknya bergabung dalam rencana perampokan brankas legendaris buatan Hans Wagner. Film ini disutradarai oleh Matthias Schweighöfer sendiri yang sekaligus menjadi pemeran utama dan dibintangi Natalie Emmanuel. Sebelum masuk ke dalam isi ceritanya, saya kembali mengingatkan bahwa ini merupakan konten berspoiler. Jadi buat kalian yang belum menonton filmnya, sebaiknya menonton filmnya dulu agar pengalaman menonton jauh lebih baik. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe agar tak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Jadi langsung saja, ini dia alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Sebastian yang merekam video YouTube yang memberitahu tentang salah satu kisah favoritnya. Ia berbicara tentang seseorang bernama Hans Wagner yang merupakan tukang kunci dan tokoh masyarakat terkemuka. Hans dirundung kesedihan karena istri dan putranya tewas secara tragis. Menjelang akhir hayatnya, Hans membuat 4 brankas dengan nama Das Rheingold, Valkyrie, Siegfried, dan Gotthardammerung. Hans pada akhirnya membuat kembali satu brankas yang menjadi tujuan akhir hidupnya dan mengunci selamanya di dalam brankas itu. Orang-orang pun mencoba membebaskan Hans, namun tidak bisa. Brankas itu tak pernah dibuka dan dijatuhkan ke dalam laut beserta jasadnya yang masih di dalam. Setelah selesai dan mengunggah video YouTube-nya, Sebastian bersiap untuk bekerja. Sebelum menuju tempat bekerja, ia selalu memesan muffin kacang dan juga kopi. Lalu ia bekerja sebagai seorang teller bank yang menurutnya sangat membosankan. Kemudian di lain hari setelah istirahat makan siang, ia mengecek YouTube-nya. Ternyata sudah ditonton satu orang dan mendapatkan komentar yang mengajak kemampuan peretasan. Lokasi itu berada di suatu tempat di Berlin dengan kata sandi masuk Gotthardammerung. Saat malam, Sebastian berangkat menuju Berlin. Setelah dipersilahkan masuk, ia kemudian bingung melihat banyak orang dan juga beberapa brankas. Saat waktu menit telah berjalan, Sebastian masih terdiam. Lalu ia mulai mencoba meretas brankas di depannya. Satu persatu pesaingnya telah berhasil. Saat tinggal sisa satu brankas lagi yang menjadi penentu, ia berhasil membuka brankas itu. Singkat cerita, di babak final, Sebastian melawan Neo, pesaing terberatnya. Mereka diberi waktu lebih sedikit dari sebelumnya. Saat dimulai, Sebastian tampak tenang dan memberitahu Neo bahwa brankas kali ini lebih sulit. Saat sisa waktu 30 detik, Sebastian mulai mencoba meretas dan berhasil membuka brankas itu sekaligus menjadi juara baru. Sebastian lalu mendapatkan standing applause dan melihat seorang wanita yang tersenyum kepada dirinya. Sebastian kembali datang ke kafe favoritnya dan bertemu kembali dengan wanita yang tersenyum saat di basement. Wanita itu bernama Gwendolyn yang menjadi penonton satu-satunya video YouTube Sebastian. Kemudian Gwen mengenalkan dirinya yang merupakan buronan internasional dan anggota perampok bank. Lalu ia juga bercerita bahwa dalam kurang waktu 7 menit ia berhasil mencuri beberapa barang dari pengunjung kafe tersebut. Gwen ingin merekrut Sebastian untuk membantu dirinya merampok brankas buatan Hans Wagner. Gwen tahu tak ada seorang pun yang lebih tahu tentang Hans melebihi Sebastian. Kemudian Gwen memberitahu bahwa dalam waktu 96 jam pemilik brankas Wagner akan dipindahkan dan dinonaktifkan. Teka-teki yang dibuat Hans Wagner sepanjang hidupnya akan dihancurkan. Gwen memberi waktu hingga besok soal keputusan dari Sebastian. Saat melihat berita tentang wabah zombie yang terus menyebar, Sebastian mendengar suara anjing. Lalu ia keluar dan mendapati seseorang di depannya. Saat Sebastian mendekat, ternyata adalah zombie yang langsung menyerang dirinya. Namun ternyata Sebastian sedang mengalami mimpi buruk. Sebastian mendatangi tempat Gwen,
tempat itu banyak kucing agar tidak dicurigai. Kemudian Gwen mengenalkan beberapa temannya, yaitu Corina, pengurus logistik dan peretas hebat, lalu Rolf yang merupakan supir handal terbaik, dan Brad Cage yang merupakan seseorang yang kuat dan pandai berkelahi. Sebastian terlihat antusias bergabung dengan mereka. Kemudian Corina menjelaskan secara detail tentang perencanaan perampokannya. Selama 3 tahun mengumpulkan data dari berbagai sumber, ketiga brankas itu diketahui keberadaannya. Kemudian mereka pergi menuju Paris. Setelah tiba di sekitar area bank kecil itu, Sebastian merasa gugup dan panik. Mereka mencoba meyakinkan Sebastian bahwa ini merupakan yang termudah. Kemudian Gwen menjelaskan strateginya di mana Sebastian masuk ke dalam bank dan langsung menuju toilet. Setelah itu Gwen mencuri kunci dari satpam dan langsung menuju kotak penyimpanan. Setelah itu Corina mengalihkan perhatian agar teller itu pergi. Setelah itu Gwen menjemput Sebastian di toilet. Mereka berdua langsung menuju ke tempat berangkas Reingold. Lalu mereka berdua terlihat kagum. Kemudian Sebastian menceritakan kisah berangkas itu sekaligus menyetel musik. Lalu ia langsung mencoba meretas brankasnya. Setelah beberapa saat Sebastian berhasil membukanya. Sebastian senang karena bisa membuka brankas itu. Lalu mereka berdua langsung mengambil uang untuk dibawa. Kemudian Brad mengalihkan teller bank dan Sebastian kembali ke toilet. Langsung keluar disusul Gwen. Rasa takut dan panik Sebastian hilang karena ternyata dirinya sudah berhasil melakukannya. Di Lyon, Prancis, Interpol sedang melakukan meeting setelah mengetahui perampokan brankas. Pemimpin Interpol itu bernama Delacroix yang mengincar grup perampok Gwen. Delacroix sadar dengan strategi mereka yang merampok brankas di tengah kacauan zombie. Setelah berhasil misi pertamanya, Sebastian bersama yang lain melakukan pesta. Gwen bercerita bahwa ia cekcok dengan Alexis. Alexis sendiri merupakan nama asli dari Brad Cage. Kemudian Sebastian menceritakan rahasia masa kecilnya, di mana saat masih anak-anak, Sebastian menghabiskan banyak waktu dengan dunianya dan meningkatkan kemampuan meretasnya. Ia menyukai nama Ludwig Dieter yang menurutnya keren, di mana orang itu merupakan peretas handal. Kemudian giliran Gwen menceritakan tentang keluarganya yang kaya raya. Ia kurang begitu cocok dengan ayahnya. Gwen menginginkan kehidupan yang lebih seru. Lalu Gwen memiliki keinginan untuk ke Nevada, Amerika, yang sebetulnya banyak wabah zombie. Menurut rumor, brankas Gotterdam Merung berada di sana. Kemudian Brad merasa cemburu dengan Sebastian karena terlalu lama mereka berdua mengobrol. Mereka semua pergi ke Praha. Bank itu lebih besar dan penjagaannya sangat ketat. Sebastian merasa takut dengan misi kali ini karena bank ini sangat beresiko daripada sebelumnya. Brad mencoba melemahkan mental Sebastian dengan mengatakan kemungkinan berhasil hanya sedikit. Sebastian kemudian masuk ke dalam bank itu dan berhasil mendapatkan akses setelah diizinkan petugas. Sebastian terus berjalan berdasarkan petunjuk Corina. Petugas pemerhati CCTV bekerja sambil mabuk. Kemudian Sebastian berhasil bertemu dengan Gwen. Saat di lift, Sebastian menanyakan hubungan romantis Gwen dengan Brad. Kemudian percakapan itu terdengar oleh Brad yang terlihat kesal. Saat tiba di tempat brankas, ternyata ada petugas keamanan yang meminta kartu identitas. Lalu Gwen berkelahi dengan petugas itu dan berhasil menjatuhkan semuanya. Setelah itu Sebastian seperti biasa. Sebelum mencoba meretas, ia menyetel musik dan menjelaskan kisah brankas yang bernama Valkyrie. Di sisi lain, tim Interpol masih belum melihat tanda-tanda mencurigakan. Delacroix merasa ada yang tak beres. Kemudian dia bersama Patrick masuk ke bank tersebut. Ternyata mereka salah bank. Petugas yang mabuk menyadari bahwa ada yang menerobos sistem bank. Lalu ia membuat lift bank terkunci sampai diselidiki. Kemudian Brad keluar dari mobil dan melakukan rencana B. Ia langsung masuk dan menjatuhkan semua petugas dengan senjatanya. Kedatangan Brad membuat seluruh orang panik ketakutan. Brad berkelahi dan berhasil mengalahkan para petugas. Sebastian gagal membuka brankas itu. Jika gagal sekali lagi, brankas akan nonaktif dan tidak bisa dibuka lagi selamanya. Mekanisme brankas itu ternyata lebih sulit dari apa yang dipikirkan Sebastian. Lalu ia mencoba lagi dengan hati-hati dan penuh konsentrasi. Ia kemudian berhasil membuka brankas Valkyrie dan mengambil uangnya. Brad berhasil menjatuhkan petugas itu.
Saat berlari, kemudian ia tertembak dan langsung menabrakkan diri ke kaca untuk keluar. Ia dengan cepat segera menuju mobil. Kemudian Gwen dan Sebastian berlari mengejar mobil yang dibawa Rolf. Brad berhasil menarik Gwen masuk ke mobil. Namun saat ia meraih tangan Sebastian, lalu ia malah mendorong Sebastian hingga tersungkur. Sebastian tidak menyangka ia diperlakukan seperti ini. Kemudian ia segera berlari dan mencuri sepeda. Ia terus mengayuh sepedanya karena terus dikejar oleh polisi hingga ke gang dan jalan sempit. Beruntung ia berhasil menjauh dari kejaran. Di sisi lain, Delacroix kecewa karena terlambat datang. Gwen terdiam dan kecewa terhadap Brad yang mendorong Sebastian hingga terjatuh. Brad tidak mengakui keberadaan Sebastian sebagai anggota. Lalu Gwen mencoba keluar dari mobil, namun Brad mencegahnya. Kemudian tak lama membiarkan Gwen pergi. Tak berselang lama, Corina juga ikut menyusul. Corina menginginkan misi terakhirnya dilanjutkan bersama dengan Gwen. Sebastian kembali ke rumah dengan keadaan sedih dan kecewa. Saat di dalam, ternyata Gwen dan Corina berada di dalam. Namun Sebastian belum menyadarinya. Lalu Corina mengagetkan Sebastian dan Gwen meminta maaf, namun tidak dipedulikan karena ia dikejar polisi dan hampir dipenjara. Kemudian Gwen mengatakan bahwa misinya belum selesai dan misi ini sangat membutuhkan Sebastian. Lalu Sebastian berubah pikiran karena ia sangat ingin menyentuh berangkas Siegfried. Delacroix kemudian menemukan video YouTube milik Sebastian dan menyadari bahwa dia terlibat perampokan berangkas. Delacroix berpikiran bahwa Sebastian bukan seorang kriminal karena dicampakkan saat perampokan. Tim Interpol mengawasi situasi di sekitar kasino di Swiss. Kemudian salah satu anggota memperdengarkan percakapan suara Gwen dan Sebastian yang akan meretas berangkas pukul 5 pagi. Saat waktu menunjukkan pukul 5 pagi, tim Interpol segera masuk ke dalam. Setelah bertemu dengan petinggi kasino, ternyata mereka memajukan waktu pemindahannya. Ternyata 8 jam sebelumnya, Corina mengaku dari pihak Interpol kepada pihak kasino. Merasa khawatir dengan berangkasnya karena bisa saja dicuri, pihak kasino memajukan waktunya lebih cepat. Kemudian terlihat Gwen menyusup masuk ke dalam mobil yang akan membawa berangkas dan berhasil mengeluarkan 2 petugas. Corina merekam percakapan Sebastian dan Gwen untuk menipu Interpol dan memberikan informasi palsu. Gwen dan Sebastian yang menyamar berhasil membawa berangkas itu setelah dipindahkan dari kasino. Setelah itu Sebastian melihat berangkas Siegfried ada di hadapannya yang membuatnya kagum. Sebastian meminta Gwen menyetir dengan keadaan stabil agar ia bisa fokus mencoba membuka berangkas. Kemudian ia kembali menyetel musik dan menjelaskan kisahnya. Brad dan juga Rolf berada di sekitar kasino itu. Lalu Corina menyadarinya. Dia segera keluar dari mobil dan berjalan menuju mobil Brad. Namun mobil mereka langsung bergerak. Interpol yang masih menyisir area kasino mendekati Corina. Corina langsung mengirimkan pesan untuk menyuruh Gwen pergi. Lalu Corina menjatuhkan ponselnya dan mendorong ponsel itu hingga terlindas. Corina terus diinterogasi Delacroix, namun tidak mengakui dan berbohong. Kemudian Corina langsung dibawa masuk ke mobil Interpol. Sebastian semakin sulit untuk fokus karena Gwen mempercepat mobilnya demi menghindari kejaran Brad. Kemudian dengan usahanya Sebastian berhasil membuka berangkas Siegfried. Ia sangat senang telah menaklukkan berangkas itu. Kemudian Gwen menghentikan mobilnya dan segera melihat berangkas. Sebastian mengakui bahwa Hans Wagner adalah pria jenius yang memiliki kisah yang menyedihkan. Kemudian Sebastian membuka berangkas. Setelah itu mereka berdua turun dan langsung didatangi Brad dan juga Rolf. Brad menodongkan pistol ke arah Gwen. Brad masih berharap ia diterima kembali oleh Gwen. Namun Gwen hanya tertawa kecil dan menganggap Brad seorang pecundang. Kemudian Brad beralih menodongkan pistol ke arah Sebastian dan menembaknya beberapa kali. Namun ternyata pin tembak pistol itu telah dicopot oleh Gwen. Kemudian Gwen mengeluarkan pistolnya yang berfungsi dan memborgol Brad dan juga Rolf. Lalu Gwen dan Sebastian pergi meninggalkan mereka. Tak lama Interpol datang ke tempat Brad dan mereka berdua langsung dibawa. Sebastian mengungkapkan bahwa ia menyukai Gwen. Lalu Gwen juga memiliki perasaan yang sama dengan Sebastian. Mereka berdua lalu pergi menuju perahu. Namun ternyata mereka berdua diikuti Delacroix. Delacroix menodongkan pistolnya, lalu Gwen juga melakukan hal yang sama.
Gwen menawarkan ransel yang berisi uang pada Delacroix, namun tidak menginginkannya. Delacroix sudah mengincar Gwen sejak lama. Dengan berat hati dan terpaksa, Gwen meminta Sebastian untuk pergi karena Delacroix mengincar dirinya. Sebastian merasa berat, namun ia langsung meninggalkan Gwen dengan perahunya. Kemudian Sebastian merasa patah hati karena Gwen ternyata telah membuatkan paspor untuknya dan juga tiket pesawat bersama dengan Gwen ke tujuan yang sama. Dan Gwen menuliskan nama Ludwig Dieter sebagai nama keren Sebastian. Sebastian menginginkan hidup bersama dengan Gwen. Ia rela menunggu dan memiliki rencana bersatu kembali dengan Gwen di lemari besi Gotterdam Merung. Di kemudian hari, satu pasangan datang ke toko kunci Sebastian. Mereka berdua membutuhkan seorang peretas brankas. Kedua orang itu siap memberikan $250.000 untuk 1 hari kerja. Kemudian lelaki itu menunjukkan gambar desain brankas Gotterdam Merung. Sebastian yang mengetahui kisahnya kemudian mengatakan bahwa ia tidak tahu apakah bisa membukanya atau tidak. Namun ia bersedia mencoba melakukannya dan film pun selesai. Menurut saya film ini menyuguhkan beberapa genre, yaitu komedi, romansa, dan juga kriminal. Saya tertawa dengan salah satu scene saat Sebastian melarikan diri dari kejaran polisi saat di jalan sempit dan merasakan kesedihan di beberapa scene lain. Secara keseluruhan, film Army of Thieves ini memiliki jalan cerita yang menarik dan juga menghibur. Saya menyukai dan menyarankan kalian untuk menonton filmnya secara utuh. Itulah alur cerita film Army of Thieves. Jika kalian suka silahkan like, dan buat kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe agar tak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.